Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam kehidupan rumah tangga, ada luka-luka yang tidak terlihat. Bukan karena tidak berdarah, tapi karena mengalir dalam diam, di hati yang patah, di janin yang ditolak, dan di cinta yang dihancurkan oleh pengkhianatan. Cerita ini bukan sekadar kisah tentang seorang istri yang dikhianati, melainkan kisah tentang kebangkitan seorang perempuan yang diinjak-injak harga dirinya, namun memilih untuk tidak jatuh selamanya. Namanya Maya. Wanita sederhana namun penuh kasih sayang, yang selama ini hanya tahu bagaimana mencintai dan mengabdi. Ia percaya bahwa pernikahannya dengan Dion, pria tampan dan ambisius, adalah awal dari kehidupan yang penuh cinta dan harapan. Namun kenyataan menghantamnya lebih keras dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di saat ia mengandung buah hati mereka, tanda cinta yang selama ini ia perjuangkan, Dion justru memaksanya menggugurkan kandungan itu. Bukan karena masalah ekonomi, bukan pula karena masalah medis, tapi karena Dion tidak sudi memiliki anak dari Maya. Ia ingin keturunannya lahir dari rahim wanita lain, wanita yang lebih berkelas, lebih cantik, lebih sesuai dengan gengsinya. Nadia, selingkuhannya. Dalam derai air mata dan luka yang dalam, Maya memilih bangkit. Bukan untuk membalas dengan tangan kotor, tapi dengan elegansi, kecerdasan, dan kekuatan yang bahkan Dion tak pernah tahu ia miliki. Pagi itu, cahaya matahari masuk menyelinap lewat sela-sela tirai putih di kamar utama yang luas dan minimalis. Di atas ranjang besar berlapis spray abu-abu lembut, Maya menggeliat perlahan. Tangannya meraba perutnya yang mulai menonjol, tersenyum kecil menyambut kehidupan yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. "Selamat pagi, Nak," bisiknya lembut sambil mengusap pelan perutnya. Sudah 2 bulan sejak Maya tahu bahwa ia hamil. Kabar yang ia sambut dengan bahagia setelah 3 tahun menikah dengan Dion dan hampir putus asa karena belum juga dikaruniai anak. Kehamilan ini adalah anugerah terindah yang pernah ia terima. Ia sudah membayangkan akan seperti apa suara bayi mereka nanti, wajah siapa yang akan lebih mirip, dan bagaimana rasanya memeluk anak kandung sendiri. Maya bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan menuju dapur. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk kesukaan Dion. Ia tahu suaminya akan segera turun dari kamar mandi, dan seperti biasa, tidak akan sempat sarapan jika ia tidak memaksanya duduk di meja makan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari tangga. Dion muncul dengan setelan kerja yang rapi, rambutnya disisir ke belakang, wangi parfumnya memenuhi ruangan. Wajahnya selalu tampan di mata Maya, dan setiap pagi, meski sudah bertahun-tahun menikah, jantungnya tetap berdebar saat menatap suaminya itu. "Pagi, Mas," sapa Maya ceria, menyodorkan piring. "Pagi." Dion tersenyum tipis, mencium kening Maya sekilas sebelum duduk. Maya tahu suaminya bukan tipe pria romantis, tapi sikap dinginnya bukan berarti ia tidak mencintai Maya. Setidaknya, begitu yang selalu ia yakini. Mereka memang jarang bermesraan seperti pasangan muda lainnya, tapi Dion adalah pria yang bertanggung jawab, tidak pernah meninggikan suara, dan selalu pulang ke rumah. "Mas, hari ini aku mau ke dokter kandungan lagi, kontrol rutin," kata Maya sambil duduk di seberang Dion. "Mau ikut nggak?" Dion mengunyah pelan, lalu menggeleng. "Kayaknya nggak bisa, ada meeting penting jam 11. Tapi kamu hati-hati ya, bawa supirmu aja." Maya mengangguk. Ia tidak kecewa. Ia sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Bahkan saat tes pack menunjukkan 2 garis merah, Maya menahan diri untuk tidak langsung menelepon Dion, karena ia tahu suaminya sedang berada di luar kota. Ia menunggu hingga Dion pulang 2 hari kemudian, dan menyampaikan kabar kehamilan itu dengan senyum dan harapan besar. Waktu itu, Dion hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Tidak melonjak kegirangan, tidak memeluk Maya, tapi juga tidak marah atau kecewa. Maya mengira Dion hanya butuh waktu untuk mencerna kabar bahagia itu. Setelah sarapan selesai, Dion berdiri dan mengambil jasnya. "Aku berangkat dulu ya." Maya menghampirinya, membenarkan kerah ke meja Dion dan tersenyum. "Semangat kerja, Mas, jangan lupa makan siang." Dion hanya mengangguk,
lalu melangkah keluar rumah. Maya mengikutinya sampai ke pintu dan melambai saat mobil suaminya melaju meninggalkan halaman. Rumah besar itu kembali sunyi. Maya berdiri sejenak, mengelus perutnya. Papa kamu memang nggak banyak ngomong, nak. Tapi mama yakin, lama-lama dia juga akan sayang sama kamu. Hari itu, Maya menghabiskan waktu untuk membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan menyiapkan makan malam. Tak ada masalah, tak ada curiga. Baginya, rumah tangganya dengan Dion adalah sesuatu yang tak sempurna tapi cukup. Sore hari, ia pergi ke rumah sakit untuk kontrol kehamilan. Dokter bilang kondisi janinnya sehat dan berkembang dengan baik. Detak jantung kecil itu terdengar nyaring di layar monitor, membuat Maya hampir menangis haru. Alhamdulillah, bisiknya pelan sambil menatap layar. Dokter bahkan sempat mencandainya. Sepertinya bayinya cowok nih, Bu Maya. Tapi masih terlalu awal untuk pasti. Maya tersenyum lebar. Ia membayangkan anak laki-laki yang akan menjadi penyejuk rumah, penerus nama ayahnya. Ia bahkan sudah mulai memikirkan nama. Mungkin nama yang berawalan huruf D, seperti Dion. Ia ingin anak mereka selalu merasa dekat dengan ayahnya, meski Dion sendiri belum tampak terlalu antusias. Malamnya Dion pulang larut. Maya menunggunya di ruang makan, meski kantuk hampir menguasai matanya. Mas, aku masakin sup ayam. Mau makan dulu? Tawarnya. Dion mengangguk lelah. Mereka makan berdua dalam diam. Lalu Maya bercerita tentang hasil kontrolnya. Tentang detak jantung janin mereka yang terdengar begitu jelas. Tentang dugaan jenis kelamin si kecil. Katanya sih laki-laki, ucapnya pelan, sambil mengamati wajah Dion. Dion hanya mengangguk. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada amarah. Maya menganggap suaminya hanya terlalu lelah. Ia tak ingin terlalu berharap atau menuntut. Baginya, kehadiran anak ini sudah lebih dari cukup. Ia akan menjadi ibu terbaik. Ia yakin Dion akan berubah setelah melihat bayinya lahir nanti. Dan malam itu pun ditutup dengan Maya tidur lebih dulu, memeluk perutnya dengan hati hangat, tak tahu bahwa badai besar sedang perlahan mendekat, pelan, diam-diam, tapi siap mengoyak semuanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Setidaknya, itu yang Maya coba yakini. Ia tetap bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, tetap mengantar Dion sampai ke pintu dengan senyum manis, tetap menyapanya setiap malam saat Dion pulang dengan lelah, dan tetap berbicara kepada janin di dalam perutnya, dengan harapan suatu hari kelak Dion akan ikut menyayangi si kecil. Namun, seiring waktu, ada hal-hal kecil yang tak lagi terasa biasa. Mulai dari nada bicara Dion yang semakin singkat, pelukan yang tak lagi diberikan, tatapan yang lebih sering menghindar daripada menatap. Maya sempat berpikir bahwa mungkin Dion stres karena tekanan kerja. Ia tahu betul suaminya tengah mengejar proyek besar dari investor luar negeri yang bisa menaikkan posisi Dion di perusahaan properti tempatnya bekerja. Tetapi malam itu, semua kecurigaan Maya mulai menemukan bentuknya. Maya baru saja selesai mandi saat telepon rumah berdering. Jam menunjukkan pukul 10 malam dan Dion belum juga pulang. Ia mencoba menelepon ponsel suaminya, tapi tak aktif. Dengan langkah cepat, ia mengangkat telepon rumah. Halo? Maya menyapa dengan nada pelan. Beberapa detik sunyi, lalu suara perempuan terdengar di ujung sana. Mbak Maya? Maya terdiam. Ia tidak mengenali suara itu. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Aku Nadia, teman kantornya Mas Dion. Denyut jantung Maya berdetak lebih cepat. Nama itu baru kali ini ia dengar. Tapi suara perempuan itu terdengar terlalu akrab, terlalu percaya diri. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Saya cuma mau bilang, Mas Dion tadi lupa dompetnya di mobil saya. Nanti saya titipkan ke resepsionis kantor saja ya. Maya tak langsung menjawab. Otaknya mencoba merangkai logika. Di mobil kamu? Tanyanya akhirnya dengan nada datar. Iya, tadi kami habis dinner meeting sama klien. Nggak sempat mampir pulang dulu, jadi langsung dari kantor. Tapi saya izin ya mbak, udah malam. Klik, telepon ditutup begitu saja. Maya masih berdiri di samping meja, menggenggam gagang telepon dengan tangan gemetar. Dinner meeting? Dion bilang tadi sore ia ada lembur di kantor. Tidak menyebutkan ada acara di luar. Dan mobil siapa? Maya mencoba menenangkan diri. Ia mengambil ponselnya, menelpon Dion lagi. Masih tidak aktif. Dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin berpikiran buruk, tapi naluri seorang istri yang sedang mengandung tak bisa berbohong.
Ada sesuatu yang tidak beres. 2 hari kemudian, Dion pulang lebih cepat dari biasanya. Maya yang sedang membaca buku kehamilan di ruang tamu menyambutnya dengan senyum. Tapi kali ini, ia tidak langsung bertanya tentang Nadia. Ia menunggu Dion bercerita sendiri. Namun malam itu, saat Dion tertidur pulas karena kelelahan, Maya memberanikan diri membuka ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Ia tahu kata sandinya. Sama seperti sebelumnya, tanggal ulang tahun mereka. Dengan jari gemetar, ia membuka galeri. Awalnya hanya foto-foto kerja. Lalu sebuah folder bernama Project Eropa menarik perhatiannya. Dan disitulah segalanya runtuh. Foto-foto Dion dengan Nadia, bukan di kantor, bukan di tempat kerja, tapi di sebuah restoran mewah, lalu di sebuah resort tepi pantai. Nadia terlihat cantik dengan gaun ketat dan tatanan rambut profesional. Dalam beberapa foto, Dion menggenggam tangannya. Di satu foto, Nadia menyandarkan kepala di bahu Dion. Maya memejamkan mata. Kepalanya terasa pusing. Tangannya refleks menyentuh perutnya. Ia merasa tubuhnya bergetar. Setelah bertahun-tahun menanti kehadiran buah hati, setelah berusaha menjadi istri sempurna, ternyata hatinya tetap bukan pilihan utama. Ada wanita lain yang kini lebih mengisi ruang di hati Dion. Wanita yang lebih pantas menurut standar dunia Dion. Besok paginya, Maya tidak menyinggung soal foto-foto itu. Ia menatap wajah Dion yang duduk membaca koran di meja makan. "Mas, boleh tanya sesuatu?" ucapnya pelan. Dion menoleh singkat. "Apa? Kamu sayang nggak sama bayi kita?" Pertanyaan itu membuat Dion diam beberapa saat. Lalu ia melipat korannya dan meletakkannya di atas meja. "Maya, kita pernah bahas soal ini. Aku belum siap punya anak. Kamu tahu karirku lagi di puncak sekarang. Aku butuh fokus." Maya mengangguk pelan. "Tapi dia udah ada, Mas. Di dalam perutku. Dia nyata. Setiap hari detak jantungnya makin kuat." Dion menghela napas. "Aku minta kamu pikirkan lagi." "Maksudnya?" "Kehamilan ini bisa dihentikan, Maya." Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun yang pernah Maya dengar. "Maksud Mas, aku harus menggugurkan kandungan ini?" Dion tidak langsung menjawab. Tapi sikapnya cukup menjelaskan semuanya. Maya berdiri, tangannya meraih sandaran kursi, seolah tubuhnya kehilangan keseimbangan. "Kenapa, Mas? Karena kamu nggak mau anak ini? Atau karena kamu lebih mau punya anak dari Nadia?" Dion menatapnya dengan mata dingin. Kali ini, tidak ada lagi upaya menyembunyikan apapun. Ia tidak menyangkal, tidak meminta maaf, hanya diam, dan itu lebih menyakitkan dari ribuan kalimat. Hari itu, untuk pertama kalinya, Maya tahu bahwa retakan dalam rumah tangganya bukan sekadar luka kecil. Itu adalah jurang yang memisahkan cinta dan kebencian, pengkhianatan dan penghormatan. Ia tahu satu hal pasti, dirinya tak lagi dianggap. Janin dalam perutnya tak diinginkan, dan cintanya, yang selama ini ia jaga sepenuh hati, sudah dikubur hidup-hidup oleh suaminya sendiri. Hujan mengguyur kota sejak pagi, menyelimuti langit dengan kelabu pekat. Air menetes pelan di jendela kamar, seolah ikut merasakan beratnya hati Maya pagi itu. Ia duduk diam di tepi ranjang, mengenakan blaus panjang berwarna krem, rambutnya digerai seadanya, matanya sembab. Ia tak tidur semalaman. Dion berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan jaket hitam dan celana panjang abu-abu. Tatapannya dingin. Wajahnya kaku, tanpa ekspresi simpati. "Sudah siap?" tanyanya. Maya menoleh, matanya nanar. "Kemana?" "Ke klinik, aku sudah buat janji pagi ini." Maya tercekat. Nafasnya memburu. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. "Mas, tolong jangan paksa aku." "Ini bukan soal memaksa, Maya. Ini soal masa depan. Aku nggak mau hidupku hancur karena kehamilan ini. Kita belum waktunya punya anak." "Tapi ini anak kita, Mas. Darah dagingmu juga." "Aku tidak pernah minta kamu hamil," ucap Dion tajam. Maya terdiam. Perutnya terasa perih, seolah janin dalam rahimnya ikut terluka oleh kalimat ayahnya sendiri. "Mas Dion," suaranya bergetar. "Aku mohon, kalaupun kamu nggak mau mengakuinya sekarang, biarkan aku tetap mengandungnya. Aku nggak minta apa-apa. Nggak akan membebani kamu. Aku cuma ingin jadi ibu." Dion mendekat, matanya menatap tajam. "Aku nggak akan ulang 2 kali. Kamu ikut sekarang, atau aku sendiri yang ambil tindakan. Kamu pikir aku nggak bisa buatmu kehilangan segalanya?" Ancaman itu menghantam Maya seperti badai.
Ia tahu Dion punya koneksi, kekuatan, bahkan harta. Ia bisa dengan mudah menghancurkan hidup Maya jika ia mau. Selama ini Maya hanya diam, pasrah, dan percaya bahwa cinta bisa melunakkan Dion. Tapi hari itu, Maya sadar. Cinta yang ia beri tak pernah dihargai. Yang dicintai Dion hanya dirinya sendiri. Dan wanita itu, Nadia. Tanpa berkata lagi, Dion menarik tas tangan Maya, lalu menuntunnya keluar rumah. Mobil hitam itu menunggu di garasi, mesin menyala, sopir pribadi duduk di belakang kemudi dengan wajah datar. Maya menatap rumahnya sekilas sebelum masuk ke dalam mobil, seolah mencoba menghafal setiap sudut tempat itu. Ia tak tahu apakah ia akan kembali dengan perasaan yang sama setelah hari ini. Klinik itu tampak sepi. Bukan rumah sakit besar, tapi bangunan kecil dengan papan nama bertuliskan Klinik Kesehatan Ibu. Terlalu biasa, terlalu tenang untuk menjadi tempat di mana nyawa kecil akan direnggut. Maya duduk di kursi tunggu dengan tangan gemetar. Di seberangnya, Dion sibuk menatap layar ponsel. Tak ada percakapan, tak ada sapa. Seorang perawat memanggil nama Maya dengan suara pelan. "Ibu Maya, silakan masuk." Maya menatap Dion, berharap ada perubahan di matanya. Tapi pria itu hanya mengangguk ke arah ruangan. Maya berdiri pelan. Langkahnya seperti mayat hidup. Di dalam, dokter wanita berumur 50-an menyambutnya dengan ramah. "Silakan duduk, Bu Maya. Saya sudah dapat informasi soal kehamilan Ibu. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin pastikan, ini keputusan Ibu sendiri, bukan paksaan ya?" Maya tak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Dokter menatapnya tajam, seperti bisa membaca luka yang disembunyikan Maya. "Bu Maya, saya nggak akan melanjutkan prosedur apapun kalau Ibu merasa terpaksa. Saya dokter, bukan eksekutor." Maya membuka mulutnya perlahan. "Anak ini satu-satunya harapan hidup saya, Dok. Kalau begitu, kenapa Anda ada di sini?" Maya menatap jendela kecil di ruangan itu. Hujan masih turun. Di balik kaca itu, mungkin ada anak kecil yang sedang berlarian, ibu yang sedang menggendong bayinya. Semua tampak jauh, sangat jauh dari hidupnya saat ini. "Karena suami saya tidak menginginkannya," lirihnya. Dokter itu terdiam beberapa saat, lalu mencatat sesuatu di map. "Bu Maya, jika saya boleh menyarankan, pulanglah. Pertimbangkan lagi. Tapi yang pasti, saya tidak akan melakukan tindakan apapun tanpa izin Anda." Air mata Maya mengalir tanpa suara. Ia mengangguk, lalu bangkit dan keluar dari ruangan. Dion berdiri di lorong. Wajahnya tak sabar. "Sudah?" Dokternya menolak, kata Maya datar. "Kenapa?" "Karena aku nggak bilang ya." Dion mengepalkan tangan. "Kamu pikir ini permainan, Maya? Kamu pikir kamu bisa lawan aku? Kamu tinggal di rumah itu, makan dari uangku, kamu nggak punya apa-apa." Maya memandang suaminya lama. Wajahnya tenang, tapi dalam hatinya seperti gunung yang mulai retak. Luka itu tak lagi menyakitkan. Ia mulai mati rasa. "Aku memang nggak punya apa-apa, Mas. Tapi anak ini, dia satu-satunya yang membuatku masih bertahan." Dion menarik napas panjang, lalu berjalan cepat keluar klinik. Maya mengikutinya diam-diam, masuk ke dalam mobil tanpa sepatah kata. Dalam perjalanan pulang, tak ada yang berbicara. Maya memejamkan mata, menahan muntah yang mulai datang lagi karena kehamilan. Tapi kali ini bukan hanya karena mual, tapi juga karena rasa muak. Pada Dion. Pada dirinya sendiri yang terlalu lama diam. Pada cinta yang selama ini ia jaga sendiri. Hari itu Maya tahu, ini bukan tentang mengandung atau tidak. Ini tentang harga diri. Dan harga dirinya tak akan ia biarkan diinjak siapapun, bahkan oleh suaminya sendiri. Ia tahu, luka ini belum berakhir. Tapi mulai saat itu, Maya mulai menyiapkan dirinya untuk menyembuhkan, untuk bangkit, dan pada akhirnya, untuk membalas. Sejak hari di klinik itu, rumah besar yang dulu terasa hangat berubah menjadi ruang sunyi tanpa jiwa. Dindingnya tetap berdiri kokoh, lampu-lampunya tetap menyala, namun tak ada lagi percakapan, pelukan, atau tawa kecil yang pernah menyambut pagi. Yang ada hanya tatapan dingin dan keheningan menusuk. Dion semakin jarang pulang. Sekalinya pulang, hanya untuk tidur dan berganti pakaian. Maya tak lagi bertanya kemana ia pergi. Ia sudah tahu, sebagian besar waktu Dion kini dihabiskan bersama Nadia.
Wanita yang bukan hanya merebut suaminya, tapi juga perlahan mencoba mencabut harga dirinya. Maya lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, membaca buku kehamilan, memutar ulang suara detak jantung bayi dari rekaman USG di ponselnya, dan menuliskan surat-surat kecil untuk anaknya yang belum lahir. Setiap kata dalam surat itu adalah bukti bahwa meski ia ditolak oleh ayah kandungnya, anak itu tetap dicintai sepenuh jiwa oleh ibunya. Suatu siang, suara bel rumah mengejutkan Maya. Ia berjalan ke pintu dengan perut yang kini mulai terlihat menonjol, membuka pintu perlahan. Di depan sana berdiri seorang wanita paruh baya dengan dandanan elegan. Bu Lestari, ibu dari Dion. Ibu? Maya menunduk hormat, mencoba tersenyum meski jantungnya berdetak tak nyaman. Boleh masuk? Tanya Bu Lestari dengan nada datar. Maya mempersilahkan. Ia menyiapkan teh hangat dan kudapan kecil, meski ia tahu kunjungan itu bukan untuk bersilaturahmi hangat seperti biasanya. Aura Bu Lestari sudah berubah sejak Maya duduk di meja tamu. Tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya jatuh ke arah perut Maya. Dion cerita soal kandunganmu, ucapnya akhirnya. Dan jujur saja Maya, aku kecewa. Maya menelan ludah. Maaf Bu, harusnya kamu tahu diri. Karier Dion sedang bagus-bagusnya. Kamu tahu betul dia sedang dekat dengan calon investor yang juga sangat mengharapkan masa depan Dion berkembang pesat. Kamu malah datang dengan berita seperti ini? Maya mematung. Ia tahu Bu Lestari sangat ambisius. Ia selalu mendukung Dion untuk mencapai puncak karir. Tapi mendengar kalimat itu, Maya merasa seperti sampah yang tak diinginkan. Bu, ini anak kandung Dion. Justru karena itu, harusnya kamu tahu konsekuensinya. Kamu bukan siapa-siapa, Maya. Keluargamu biasa-biasa saja. Tidak punya koneksi, tidak punya pengaruh. Sedangkan Nadia, Bu Lestari menekankan nama itu. Dia punya semuanya. Latar belakang terpandang, pendidikan luar negeri, dan dia tahu cara mendampingi pria sukses. Maya menatap ibu mertuanya dengan pandangan kosong. Hatinya perih, tapi mulutnya tetap terkatup. Dengar baik-baik, lanjut Bu Lestari dingin. Aku tidak akan biarkan cucuku, jika benar itu cucuku, lahir dan jadi beban dalam hidup Dion. Kalau kamu bijak, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Wanita itu bangkit, mengambil tasnya, dan berjalan menuju pintu. Oh ya, satu lagi. Tambahnya sebelum pergi. Jangan harap ada tempat di keluarga kami untuk anak itu. Bahkan kalau dia lahir pun, dia tidak akan punya nama keluarga kami. Ingat itu. Pintu tertutup. Maya masih duduk di tempatnya, punggungnya tegak, tapi matanya berkaca-kaca. Kali ini, bukan hanya Dion yang menolaknya. Seluruh keluarga pria itu ikut mengusirnya. Janin dalam kandungannya, yang tiap hari ia jaga dengan cinta, sudah dicap sebagai noda, bukan warisan. Beberapa hari kemudian, kabar menyakitkan lainnya datang. Maya sedang menunggu hasil kontrol rutin kehamilan ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu foto. Dion dan Nadia sedang berada di butik bayi ternama. Memilih baju-baju mungil, tersenyum mesra seperti sepasang orang tua yang sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Di bawah foto ada teks, anak yang sesungguhnya ditunggu. Maya menggenggam ponsel erat-erat. Dunia seakan berputar lebih cepat. Ia ingin marah, berteriak, mengamuk. Tapi ia hanya duduk diam. Matanya menatap kosong ke layar, lalu perlahan ia mengusap perutnya. Maafkan Mama, Nak. Dunia ini kejam, tapi Mama nggak akan menyerah. Hari itu, Maya bertekad. Cukup sudah ia dihina. Cukup sudah ia diam. Kalau selama ini ia dianggap lemah karena mencintai dan memaafkan, maka mulai hari itu, ia akan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam ketakutan atau dalam bayang-bayang hinaan dari keluarga ayahnya sendiri. Maya mulai merencanakan segalanya dengan pelan. Ia membuka kembali buku tabungannya, menghubungi teman lamanya yang punya usaha online, dan mulai menjual barang-barang kecil secara daring. Ia tahu ini belum cukup, tapi setidaknya ia tidak akan bergantung lagi sepenuhnya pada Dion. Ia juga mulai rutin ke psikolog, mencoba menata luka-luka batin yang selama ini ia pendam. Dari sana, ia mulai belajar bahwa mempertahankan rumah tangga yang penuh racun bukan bentuk kesetiaan, tapi bentuk pembunuhan perlahan terhadap harga diri sendiri.
Sampai akhirnya, malam itu tiba. Dion pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Pakaiannya berantakan, wajahnya kusut. Maya menatapnya dari ambang kamar. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Dion tajam. Maya mengangkat dagunya. "Karena ini rumahku juga." Dion tertawa sinis. "Rumahmu? Semua yang kamu injak ini milik siapa, hah? Kamu pikir kamu siapa?" Maya melangkah pelan, berdiri hanya beberapa langkah di hadapan Dion. "Aku bukan siapa-siapa di matamu, tapi aku ibu dari anakmu. Dan itu lebih dari cukup." Dion menatapnya, ingin membalas, tapi Maya sudah lebih dulu berjalan ke arah kamar. "Aku nggak akan pergi, Mas. Tapi mulai hari ini, kamu juga nggak bisa seenaknya lagi. Aku mungkin perempuan biasa, tapi aku tahu kapan waktunya berhenti disakiti." Maya menutup pintu kamar dan menguncinya. Untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa rasa takut. Luka itu memang belum sembuh. Tapi ia tahu, luka yang tak bisa ditutupi suatu saat akan menguatkan. Dan hari balas dendam akan datang. Bukan dengan caci maki, tapi dengan kemenangan yang elegan. 3 bulan telah berlalu sejak malam, di mana Maya untuk pertama kalinya berkata, tidak pada Dion. Sejak itu, dunia Maya perlahan berubah. Bukan karena luka hatinya sembuh, bukan juga karena Dion meminta maaf atau menunjukkan sedikit kasih sayang. Tapi karena Maya memutuskan untuk berhenti menjadi korban. Ia membungkus rasa sakitnya, menjahitnya dengan tekad, dan menapakinya sebagai pijakan untuk bangkit. Hari-hari Maya kini lebih padat. Di sela waktu istirahat dan kontrol kehamilan, ia mulai aktif di dunia daring, memasarkan produk-produk kecantikan herbal yang dibuat temannya di Bandung. Maya membuka akun media sosial sendiri, menulis caption penuh semangat untuk para perempuan yang terluka, dan secara mengejutkan, responsnya luar biasa. Puluhan pesan masuk tiap harinya. Sebagian besar dari perempuan yang pernah merasakan hal yang sama. Dikhianati, ditolak, diremehkan. Maya tak hanya menjual produk, ia berbagi cerita. Tentang luka yang nyata dan perjuangan untuk tetap berdiri. Akunnya tumbuh cepat, penjualannya meningkat tajam. Dalam 3 bulan, Maya sudah mampu menyewa satu ruang kecil di ruko, tidak jauh dari rumah, sebagai tempat penyimpanan dan pengemasan barang. Ia mempekerjakan 2 asisten freelance dan mengganti seluruh kebutuhannya tanpa menyentuh sepeser pun uang Dion. Namun, meski Maya telah menghindari kontak langsung, Dion masih tinggal di rumah yang sama. Ia hanya datang dan pergi seperti angin malam, dingin, tak bisa ditebak. Tapi sejak perubahan Maya semakin nyata, Dion mulai menunjukkan gelagat yang berbeda. Suatu malam, Dion pulang dan mendapati ruang makan kosong. Tidak ada makanan di meja seperti biasa. Tidak ada Maya yang menyapanya sambil menyiapkan minum. Rumah terasa asing. Ia naik ke kamar dan melihat lampu menyala. Maya sedang duduk di hadapan laptopnya. Headphone menempel di telinga. Berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih dengan seseorang lewat panggilan video. Di samping laptop, berjejer botol produk kecantikan dalam kemasan cantik dan brosur digital. Dion mengernyit. Setelah Maya menutup laptopnya, Dion berdiri di ambang pintu. "Kamu sekarang sibuk ya?" Maya menoleh sekilas. "Ya, sibuk kerja." "Kerja?" Dion tertawa pendek. "Maksud kamu jualan online itu?" "Ya, itu." Maya berdiri, perlahan mengelus perutnya yang sudah berusia 7 bulan. "Kerja yang nggak pakai uangmu, dan bisa bayar semua kebutuhanku sendiri." Dion menatapnya heran. "Kamu berubah?" Maya mengangguk. "Aku memang berubah, karena dipaksa berubah." Sikap tenang Maya justru membuat Dion risih. Ia terbiasa dengan Maya yang lembut, yang diam jika dibentak, yang selalu minta maaf meski bukan salahnya. Tapi wanita yang kini berdiri di hadapannya, penuh ketegasan. Matanya tak lagi berkaca-kaca karena tangis. Ia tidak lagi menjatuhkan dirinya hanya demi mempertahankan orang yang tak layak dipertahankan. Beberapa hari kemudian, Dion mendapat telepon dari ibunya. Nadia dirawat di rumah sakit karena mengalami keguguran. Kabar itu membuat Dion syok. Ia bergegas ke rumah sakit, meninggalkan kantor, dan bahkan tak sempat memberitahu Maya. Nadia terbaring lemah di ruang VIP, wajahnya pucat, tangannya terinfus. Dokter bilang tekanan darah Nadia tinggi karena terlalu stres. Kehamilannya tidak kuat menahan. "Anak kita..." Nadia menangis tertahan. "Anak kita hilang, Dion.
Dion menggenggam tangan Nadia, merasa dadanya sesak. Impian memiliki keturunan dari wanita yang ia anggap paling ideal kini runtuh dalam sekejap. Bayi itu, harapan baru yang ia banggakan, tidak sempat lahir ke dunia. Saat ia keluar dari ruang rawat, teleponnya berdering. Nama Maya muncul di layar. Ia menjawab dengan malas. Ada apa? Aku cuma mau kabari. Aku udah dapat mitra bisnis baru dari luar negeri. Produksi bakal lebih besar. Aku bakal ekspansi. Dion terdiam. Aku tahu kamu nggak peduli. Lanjut Maya pelan. Tapi aku cuma pengen kamu tahu. Aku baik-baik saja. Dan anak ini, anak yang kamu tolak itu, dia kuat, Mas. Bahkan dari dalam kandungan, dia ngajarin aku untuk nggak nyerah. Klik. Telepon ditutup. Dion terduduk di kursi tunggu rumah sakit. Kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang ia lepaskan, yang sebenarnya tak bisa ia dapatkan kembali. Hari-hari berlalu. Maya kini kian bersinar. Bisnisnya mencuri perhatian media lokal. Ia diundang sebagai narasumber di podcast tentang perempuan dan ketahanan mental. Banyak orang mulai mengenalnya bukan sebagai istri Dion, tapi sebagai Maya Putri, pemilik klinik kecantikan herbal Rani Natural Glow, dan calon ibu tangguh. Tetangga-tetangga yang dulu mencibirnya karena dianggap istri yang dicuekin, kini datang dengan rasa kagum. Bahkan ibu-ibu komplek mulai menggunakan produknya, mengantri pre-order, dan menawarkannya kolaborasi UMKM. Tapi Maya tak lupa. Ia menuliskan semua ini di jurnal pribadinya, sebagai pengingat bahwa ia bangkit bukan untuk membuktikan pada dunia, melainkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran. Dan diam-diam, Maya sudah menyiapkan langkah terakhir, memisahkan diri sepenuhnya dari Dion, bukan hanya secara hati, tapi juga secara hukum dan sosial. Suatu sore, Dion pulang lebih awal. Ia membuka pintu rumah dan melihat Maya duduk di ruang tamu dengan seorang wanita berjilbab rapi di sampingnya. Aku baru mau ngobrol sama kamu, Mas. Ucap Maya tenang. Ini Mbak Lilis, pengacara perwakilanku. Kita akan mulai proses pengajuan cerai minggu depan. Dion mengerit. Apa? Aku nggak akan minta harta. Nggak akan minta tunjangan. Aku cuma minta satu hal. Kamu jangan ganggu hidupku dan anakku lagi. Dion melangkah maju, menatap Maya. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Maya tersenyum tipis. Sudah kulakukan, dan ternyata aku lebih hidup dari sebelumnya. Dan hari itu, Maya menutup pintu kisah kelamnya. Bukan dengan air mata, tapi dengan kepala tegak. Angin sore berhembus pelan, menyusup melalui celah jendela kamar Maya yang sudah beberapa hari ini terasa sunyi. Tak ada lagi suara Dion yang memanggil namanya dari ruang tamu. Tak ada lagi suara klakson mobil mewahnya. Tak ada lagi tawa palsu yang biasa Maya balas dengan senyum. Yang tersisa hanya denting waktu yang terus melaju, meninggalkan serpihan-serpihan hati yang hancur dan tak sempat ia pungut satu persatu. Di atas meja rias, tergeletak sebuah amplop putih berisi surat dokter. Maya menatapnya tanpa berkedip, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Itu adalah hasil USG terakhir sebelum ia dipaksa menandatangani persetujuan pengguguran. Maya menatap selembar foto kecil hitam putih yang menunjukkan bayangan janin mungil. Hatinya terkoyak. Maafkan Mama, Nak, bisiknya lirih. Mama nggak cukup kuat waktu itu. Tangis Maya kembali pecah. Untuk pertama kalinya sejak hari kelam itu, ia membiarkan seluruh kesakitannya mengalir tanpa ditahan. Ia merintih di dalam doa, memohon agar Tuhan menguatkannya, memberinya jalan. Tidak ada satupun luka yang bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Tapi Maya tahu, jika ia terus diam, luka itu akan membunuhnya perlahan-lahan. Malam itu, Maya keluar dari kamar. Rambutnya dikuncir asal, matanya sembab. Ia mengenakan sweater dan jeans yang sudah agak kusut, namun semangat yang menggelora di dadanya membuat langkahnya begitu pasti. Tujuannya satu, rumah orang tuanya. Ia harus bicara. Ia harus bercerita. Ia tidak bisa lagi menyimpan semuanya sendirian. Sesampainya di rumah orang tuanya yang sederhana namun hangat, Maya disambut pelukan ibunya. Wajah ibunya pucat ketika mendengar semua cerita Maya. Sambil menahan amarah, sang ibu menggenggam tangan Maya erat-erat. Cukup, Nak. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Sekarang waktunya kamu berdiri, ucap sang ibu dengan mata berapi-api.
Ibu tahu kamu bukan perempuan lemah. Kamu bukan wanita yang bisa dibuang seenaknya. Buktikan. Maya hanya mengangguk. Air matanya mengalir. Bukan lagi karena lemah, tapi karena kekuatan itu mulai muncul kembali. Ia mulai melihat ke depan. Bukan untuk Dion, bukan untuk Nadia, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia bertekad untuk bangkit. Keesokan harinya, Maya mulai menyusun rencana. Ia kembali membuka laptop yang sudah berdebu, membuka email yang sudah lama tak disentuh. Di dalam kotak masuknya, ada puluhan tawaran kerjasama dan permintaan konsultasi dari klien lama saat ia masih menjadi konsultan bisnis lepas sebelum menikah. Semua itu dulu ia tinggalkan demi fokus menjadi istri yang baik. Tapi kini, saat pernikahan yang ia perjuangkan justru menelannya hidup-hidup, Maya tahu bahwa ia harus kembali ke dirinya yang dulu. Perempuan yang kuat, cerdas, dan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ia memilih beberapa tawaran yang paling potensial, membuat janji temu, menyusun portofolio lama, dan mulai bekerja dari meja kecil di rumah orang tuanya. Butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh air mata yang tertahan, tapi Maya yakin, ia sedang memulai langkah balas dendam yang paling elegan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan adu mulut, tapi dengan kesuksesan. Dan di sudut hati kecilnya, Maya tahu, karma akan datang dengan caranya sendiri. Dan ia akan menyaksikannya dengan kepala tegak. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai jendela kamar Maya dengan lembut, seperti menyapa dan memberinya semangat baru. Sudah 2 minggu sejak Maya memutuskan bangkit. Ia menghidupkan kembali email lamanya, memperbarui portofolio, dan menyusun ulang arah hidupnya. Tak ada lagi air mata sia-sia, tak ada lagi hati yang menunggu harapan kosong dari seorang pria yang bahkan tak sudi mengakui anaknya sendiri. Hari ini adalah hari penting. Janji temu pertamanya dengan klien besar dari Jakarta yang pernah bekerja sama dengannya 3 tahun lalu, sebelum Dion masuk dalam hidupnya dan merusak semuanya. Klien itu adalah pemilik perusahaan retail skala nasional, yang tengah memperluas cabang dan membutuhkan strategi bisnis yang kuat. Maya dipanggil langsung ke kantor pusat untuk memberikan presentasi. Dengan setelan blazer krem sederhana namun elegan, rambut disanggul rapi, dan wajah berhiaskan make up natural, Maya menatap cermin dan nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Bukan karena ia berubah secara fisik, tapi karena kini ada cahaya berbeda di matanya. Keyakinan, tekad, dan kekuatan yang dulu dirampas Dion darinya. Bismillah, bisiknya sebelum melangkah keluar. Di ruang rapat, Maya berdiri dengan percaya diri, menyampaikan strategi pemasaran yang dirancangnya dengan rinci. Kata-katanya tajam, lugas, dan penuh data. Para eksekutif yang hadir tampak serius mendengarkan, beberapa bahkan mengangguk-angguk dan sesekali mencatat. Usai presentasi, CEO perusahaan itu berdiri dan menjabat tangan Maya dengan senyum lebar. Kami butuh orang seperti Anda di tim kami. Cerdas, tajam, dan punya visi. Kami ingin menandatangani kontrak kerja sama selama 1 tahun penuh dengan Anda sebagai konsultan utama, katanya tanpa ragu. Maya nyaris menahan napas. Di dalam hati, ia mengucap syukur, karena langkah pertamanya untuk bangkit benar-benar membuahkan hasil. Malamnya, ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan menatap email balasan dari beberapa perusahaan lain yang tertarik bekerja sama. Sebuah senyum lebar merekah di wajahnya. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi inilah fondasi dari pembalasan yang ia siapkan. Bukan balas dendam murahan, melainkan pembuktian bahwa ia bisa lebih berkelas dari orang-orang yang telah menjatuhkannya. Di sisi lain kota, di sebuah restoran mewah, Dion tengah duduk berdua dengan Nadia. Mereka baru saja menyelesaikan makan malam ketika telepon Dion berdering. Halo, ya saya Dion, Mike apa? Proyek dengan mitra global dibatalkan? Tapi kenapa? Wajah Dion seketika tegang, napasnya memburu. Nadia menatapnya bingung. Ada apa sayang? Perusahaan yang kita gandeng untuk ekspansi proyek properti itu, mereka menarik diri. Tiba-tiba, tanpa alasan. Mereka bilang mereka sudah punya konsultan baru yang lebih potensial. Jawab Dion dengan nada kesal. Nadia mengernyit. Siapa? Dion menghela napas berat, lalu membuka email yang baru saja masuk. Matanya membelalak. Di bagian bawah email itu tertulis. Mitra baru kami untuk proyek ini adalah Ibu Maya Larasati, konsultan bisnis dan manajemen strategis. Seolah waktu berhenti, Dion mematung. Nadia langsung mendekat untuk melihat layar ponsel dan membacanya.
Wajah cantiknya yang biasanya percaya diri kini tampak panik. Ia tak menyangka nama itu akan kembali. Dan kali ini, bukan sebagai perempuan lemah yang mereka tinggalkan, tetapi sebagai ancaman nyata. Dion membanting sendok garpu ke meja. Nadia menggigit bibir, hatinya tiba-tiba diliputi kecemasan. Karma mulai mengetuk pintu mereka, lebih cepat dari yang mereka kira. Sementara itu, Maya hanya menutup laptopnya, meneguk teh hangat di cangkir favoritnya, dan tersenyum puas. Baru pemanasan, gumamnya pelan. Sinar malam menyelinap masuk melalui jendela apartemen Maya, menemani perempuan itu menatap papan strategi yang baru disusunnya. Di atasnya terdapat nama-nama perusahaan, diagram alur bisnis, dan catatan-catatan kecil penuh warna. Satu lingkaran merah besar dikelilingi panah-panah yang mengarah ke tengah. Perusahaan Dion. Kalau kamu pikir aku akan diam setelah semua yang kau lakukan, kamu salah besar, Dion. Bisik Maya pelan. Ia tidak sedang bermain-main. Kontrak kerjasama dengan mitra global adalah langkah awal yang dirancang, bukan hanya untuk membuktikan kemampuan profesionalnya, tetapi juga mengisolasi Dion dari peluang-peluang besar yang selama ini menopang nama dan kredibilitas bisnisnya. Dan Maya tahu persis, Dion sangat bergantung pada proyek ekspansi yang kini sudah ia rebut. Tanpa Dion tahu itu semua adalah bagian dari rencana. Sementara itu, di ruang kerja Dion, suasana penuh tekanan. Ia berkali-kali memencet tombol telepon, menghubungi beberapa kenalan bisnisnya yang dulu begitu loyal. Tapi jawabannya selalu sama. Keraguan-raguan, ketidakyakinan, bahkan penolakan halus yang terasa seperti tamparan di wajahnya. Ada apa ini? Gumamnya geram. Nadia yang duduk di sofa hanya bisa memperhatikan. Ia mencoba menyembunyikan ketakutannya. Sudah 2 minggu ini suasana rumah mereka berubah. Dion jadi mudah marah, emosional, dan curiga. Ia bahkan mulai mempertanyakan kejujuran Nadia dalam urusan keuangan perusahaan yang dulu mereka bangun bersama. Sayang, mungkin kamu perlu bicara langsung dengan pemilik baru mitra global, negosiasi ulang. Saran Nadia dengan nada hati-hati. Pemiliknya sudah jelas, dan kau tahu siapa dia. Dion menatapnya tajam. Maya, mantan istriku. Nadia tercekat. Dion berdiri dan mulai mondar-mandir. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa naik secepat ini. Tapi seseorang pasti membantunya dari belakang. Nadia tahu Dion sedang memikirkan siapa. Orang itu adalah Pak Wibowo, seorang pengusaha senior yang juga mentor Maya di masa lalu. Ia pernah menyukai Maya karena integritas dan kejernihan pikirannya, namun mundur ketika Maya memilih menikah dan meninggalkan dunia bisnis. Bisa jadi kini Pak Wibowo kembali mendukungnya, dan jika benar begitu, Maya akan sulit dijatuhkan. Di tempat lain, Maya tengah menikmati makan malam bersama Pak Wibowo. Pria tua itu tersenyum hangat sembari menyesap teh hijau. Kamu benar-benar berbeda sekarang, Maya. Lebih kuat, lebih terarah. Aku bangga, ucapnya. Terima kasih, Pak, tapi ini baru permulaan. Saya masih banyak pekerjaan, jawab Maya. Dan saya siap membantu. Kamu butuh akses ke perusahaan distribusi nasional. Saya bisa buka jalan, termasuk koneksi ke kementerian untuk proyek retail daerah. Tapi satu hal yang perlu kamu pastikan. Kamu tidak sedang bertindak karena dendam pribadi, kan? Maya tersenyum samar, menunduk sejenak. Dendam hanya jadi bahan bakar, Pak. Tapi yang saya kejar adalah keadilan. Bukan untuk saya saja, tapi juga untuk anak saya. Karena ia hampir tidak diberi kesempatan lahir, hanya karena seorang pria menganggap hidupnya lebih penting dari jiwa yang kami ciptakan bersama. Pak Wibowo mengangguk pelan. Baiklah, lanjutkan Maya. Dunia bisnis butuh perempuan seperti kamu, yang bukan cuma pandai, tapi juga punya hati dan keberanian. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, Maya membuka sebuah email dari perusahaan distribusi retail yang mengonfirmasi kerja sama tahap awal dengan perusahaannya. Artinya, Maya kini mulai masuk ke jaringan distribusi produk-produk kebutuhan harian yang selama ini digunakan Dion sebagai salah satu supplier utama proyek propertinya. Dalam satu klik, Maya menghapus Dion dari sistem penyaluran produk mereka. Artinya, pasokan material Dion akan terganggu, keterlambatan akan terjadi, dan citra profesional Dion sebagai pengembang properti bisa tercoreng. Langkah kecil, efek besar. Ia menatap layar laptopnya. Kemudian mengambil selembar foto dari laci mejanya. Foto USG bayi yang dulu hampir ia gugurkan karena tekanan Dion. Ia mengecup sudutnya,
lalu menyelipkannya kembali. Untukmu, nak, ibu akan buktikan kamu berharga, lebih dari apapun. Cahaya pagi menembus jendela kantor Dion, menyinari meja kerja yang dipenuhi tumpukan dokumen bermasalah. Ekspresinya kusut. Matanya sembab karena semalaman tak tidur. Masalah demi masalah muncul tanpa henti. Pengiriman bahan bangunan terlambat. Klien utama menarik diri dari proyek kerjasama. Dan yang paling menyesakan, saham perusahaannya anjlok hampir 18% hanya dalam seminggu. Apa-apaan ini? Kenapa laporan pendapatan Q2 kosong begini? Bentaknya kepada manajer keuangannya. Maaf, Pak Dion. Kami sedang dalam proses audit internal. Beberapa pembayaran vendor tidak bisa diproses karena tidak ada pasokan barang, iya kan? Dion menepuk meja keras. Siapa yang hentikan kerjasama dengan PT Sentra Distribusi Nasional, itu vendor utama kita. Manajer itu menunduk. Perusahaan itu baru saja menandatangani eksklusivitas pasokan dengan kompetitor baru, Pak. Kami sudah coba negosiasi, tapi pemilik barunya tidak mau berbicara langsung. Siapa pemiliknya? Namanya Maya Putri Anastasia. Diam, seluruh ruangan hening. Dion terduduk, matanya nyaris tak berkedip. Nama itu bergaung seperti palu godam di dalam kepalanya. Maya lagi. Perempuan yang dulu ia anggap tidak punya daya, kini muncul bagai badai menghantam kerajaannya satu demi satu. Sementara itu, Nadia mengintip dari balik pintu. Ia sudah merasa ada yang tak beres sejak awal. Ia tahu Maya cerdas, tapi tak menyangka secepat ini dia bisa menyerang dari berbagai arah. Bahkan Nadia mulai mempertanyakan, apakah Dion masih bisa melindungi mereka? Hari berganti. Maya berdiri di depan cermin ruang ganti, mengenakan jas hitam bergaya modern dengan sentuhan feminin. Hari ini adalah momen penting. Ia akan menjadi pembicara utama dalam forum bisnis nasional, di hadapan para pengusaha senior, menteri, dan puluhan media. Saat naik ke atas panggung, ratusan mata tertuju padanya. Beberapa mengenalnya sebagai mantan istri Dion, tapi hari ini mereka semua akan menyaksikan siapa Maya sebenarnya. Bukan hanya istri yang ditinggalkan, tapi pemimpin yang bangkit dari reruntuhan. Saya berdiri di sini bukan karena saya punya segalanya sejak awal. Justru saya memulai dari ketidakberdayaan, dari rasa sakit, dari ketidakadilan. Ucap Maya dengan tenang. Ketika saya dipaksa untuk memilih antara mempertahankan kehidupan atau kehilangan martabat saya sebagai seorang ibu, saya sadar, dunia tidak akan berubah kecuali saya yang berubah. Dan hari ini, saya ingin menunjukkan kepada perempuan, manapun yang sedang merasa tidak berharga, kalian bisa bangkit, kalian bisa memimpin, dan kalian bisa melawan, dengan cara yang elegan, tanpa perlu menjadi kejam. Tepuk tangan membahana, kamera menyorot. Wajah Maya masuk ke layar media nasional, viral di media sosial dalam hitungan jam. Maya tak hanya menjadi topik pembicaraan karena kesuksesannya sebagai konsultan bisnis muda, tetapi juga karena latar belakang perjuangannya yang menyentuh banyak hati. Di rumah, Nadia menonton cuplikan pidato Maya dari layar televisi. Jemarinya menggenggam gelas kopi yang mulai mendingin. Suaranya serak saat akhirnya ia berkata, "Kita tidak akan bisa menang melawan dia, Dion." Dion yang duduk di kursi menatap layar dengan wajah kelam. Dia sudah menguasai semua pasar kunci. Bahkan para mitra lama kita mulai merapat padanya. Maya tidak hanya membalas dendam. Dia mengubur kita hidup-hidup, tambah Nadia. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Balas Dion, nadanya dingin. Nadia mendekat. Dengar aku baik-baik. Kita perlu keluar dari bisnis ini sebelum semuanya benar-benar habis. Kita masih bisa jual saham ke pihak ketiga sebelum nilainya benar-benar anjlok. Dion menoleh. Kau takut? Bukan takut. Ini logika. Kita tidak bisa melawan seseorang yang sudah merancang langkah ini sejak lama. Dan jika dia memutuskan menyerang reputasi pribadimu, apa kau pikir publik akan percaya padamu setelah semua ini? Dion terdiam. Malam itu mereka bertengkar hebat. Nadia menuduh Dion egois karena tidak mengakui kesalahannya di masa lalu. Dion menyalahkan Nadia karena ikut campur tanpa tahu apa-apa. Namun, yang membuat pertengkaran itu berubah menjadi kehancuran total adalah kalimat terakhir Nadia sebelum meninggalkan ruangan. Kau pikir Maya akan diam setelah semua yang kau lakukan padanya dan anak kalian? Jangan lupa, Dion, bayi itu hampir tak dilahirkan karena dirimu.
kau pantas menerima semuanya. Dion membanting gelas ke dinding, tapi denting pecahannya tak bisa menutup kenyataan yang perlahan menggerogoti dirinya. Ia kalah. Beberapa hari kemudian, Maya menerima pesan dari tim hukumnya bahwa saham Dion Properties telah dilepas dalam keadaan terdesak dan dibeli oleh investor kecil yang sebagian besar adalah jaringan bisnis Maya. Dalam sebulan, perusahaan Dion diprediksi akan bangkrut atau setidaknya diambil alih total. Namun, bukan itu yang membuat Maya menangis saat malam tiba. Bukan kemenangan. Bukan keberhasilan menjatuhkan Dion. Air matanya mengalir karena satu pesan di ponselnya. Pesan dari rumah sakit. Bu Maya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perkembangan janin Anda sangat baik. Usia kandungan sudah memasuki bulan ke-8. Anda luar biasa kuat. Ia memeluk perutnya yang membuncit. Kali ini, ia tak lagi sendirian. Anak yang dulu nyaris dicabut paksa dari rahimnya, kini tumbuh dengan sehat dan kuat. Aku sudah lindungi kamu, Nak. Ibu sudah lindungi kamu. Maya menatap langit-langit apartemennya yang sunyi. Hanya detik jam yang terdengar, menemani lamunannya yang penuh dengan campuran lega dan getir. Sudah lebih dari 1 tahun sejak ia pergi dari rumah itu, rumah tempat segala luka bermula. Dan kini, satu persatu buah dari penderitaannya mulai jatuh ke tangan mereka yang menanam kezaliman. Di layar laptopnya, Maya membaca laporan dari tim hukum perusahaannya. Nadia telah resmi menggugat cerai Dion. Alasan utamanya, Dion bangkrut. Tak lagi punya perusahaan, tak lagi punya nama. Dan yang lebih menyakitkan lagi, setidaknya bagi Dion, Nadia ternyata tak pernah benar-benar mencintainya. Dia cuma menjadikan Dion sebagai jembatan. Ucap David, pengacara Maya yang sudah ia anggap sahabat. Sewaktu Dion masih punya posisi dan uang, Nadia ikut menaik. Tapi setelah bangkrut, dia keluar seolah dari kapal yang tenggelam. Maya hanya mengangguk pelan. Dulu, ia pernah menangis bermalam-malam karena Dion memilih wanita itu. Kini, melihat bagaimana Nadia meninggalkan Dion dalam keadaan hancur, ia hanya merasakan kehampaan. Tak ada kebahagiaan dari penderitaan orang lain, tapi setidaknya keadilan datang seperti bayangan di sore hari. Tak cepat, tapi pasti. Di sisi lain kota, Dion duduk memandangi secangkir kopi instan di meja. Apartemennya yang dulu mewah kini hanya menyisakan satu kamar sempit berlantai kayu kusam dan tirai kusut yang robek di ujungnya. Semua properti yang ia miliki telah dijual untuk membayar utang. Mobil? Hilang. Kantor? Sudah berpindah tangan. Nama besar Dion Prasetya? Hanya tinggal kenangan. Namun yang paling menyakitkan bukan harta yang hilang, melainkan kesadaran bahwa dirinya telah dihancurkan oleh tangan sendiri. Kenapa semua ini terjadi? Gumamnya lirih, tangan menggenggam rambut yang sudah jarang disisir. Apa salahku? Aku hanya ingin kehidupan yang lebih tinggi. Ingatan tentang Maya datang bagai hantaman. Wanita itu tak pernah menuntut, tak pernah meninggikan suara. Ia hanya mencintai, sepenuh hati. Bahkan ketika Dion menginjak harga dirinya, Dion ingat dengan jelas bagaimana ia menyeret Maya ke klinik itu. Bagaimana ia menatap mata wanita itu dan berkata, "Aku tidak ingin anak dari rahimmu." Bagaimana Maya menangis sambil memeluk perutnya yang mulai membuncit. Dan kini, ketika semua orang pergi, hanya satu nama yang terngiang, Maya. Sementara itu, Maya tengah bersiap menghadiri malam gala amal yang diadakan perusahaannya. Gaun putih panjang membalut tubuhnya yang anggun, rambutnya ditata elegan dengan hiasan kristal. Seorang asisten membukakan pintu mobil untuknya. Cahaya lampu kilat menyambutnya dari pintu masuk ballroom hotel bintang 5 itu. Semua mata tertuju padanya. Maya bukan lagi wanita lemah yang dulu hanya mengenakan daster dan menunduk bila disapa. Ia adalah CEO baru dari Alfara Group, perusahaan multinasional yang dulu pernah Dion incar untuk diakuisisi namun gagal total. Sekarang, Maya duduk di puncaknya. Takdir seolah bermain rapi dalam simfoni penuh ironi. Di tengah acara, seorang pria tua dari media bisnis nasional menghampirinya. "Bu Maya, apakah benar rumor bahwa Anda pernah menjadi istri dari Dion Prasetya?" Tanyanya sopan namun penuh rasa ingin tahu. Maya tersenyum tenang. "Ya benar, tapi itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak perlu saya koreksi atau ratapi. Semua orang berhak untuk belajar."
Setelah gala berakhir, Maya kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka sebuah kotak kecil di mejanya. Di dalamnya ada foto USG janin yang pernah ia kandung, yang dipaksa untuk ia hilangkan. Tangannya mengelus perlahan, mata berkaca-kaca namun tanpa air mata. "Kamu tidak pernah tumbuh di rahimku," bisiknya lirih. "Tapi kamu adalah alasan ibu bangkit. Tanpa kamu, ibu tidak akan pernah menjadi seperti sekarang." Sementara itu, Dion duduk di halte tua, menatap bus terakhir yang berlalu di malam dingin. Tak ada Nadia, tak ada teman, bahkan keluarganya pun telah menjauh karena ulahnya sendiri. Ia terseduh, menggenggam ponsel tua yang tak lagi punya pulsa, hanya menyimpan satu foto lama. Foto Maya di hari pernikahan mereka. Senyum lembut yang dulu ia remehkan, kini menjadi mimpi yang tak akan pernah ia capai kembali. Karma memang tidak datang dalam bentuk kilat atau petir. Ia datang dalam bentuk kesepian, kehilangan, dan penyesalan yang menggerogoti setiap malam. Dan Maya? Ia tak menuntut balas dengan tangan berdarah. Ia membalas dengan pencapaian, dengan elegan, dengan kemenangan yang tak terbantahkan. Langit sore itu kelabu, seperti cermin dari hati Dion yang sedang terbenam dalam kepanikan dan keputusasaan. Sudah 2 hari sejak kabar kebangkrutan perusahaannya menghantam berita nasional, dan setiap menit sejak itu adalah neraka bagi pria yang dulu berjalan angkuh di atas lantai marmer kantornya. Semua investor menarik diri. Akun pribadinya dibekukan untuk penyelidikan. Karyawan-karyawan yang dulunya mengagungkannya, kini mencibir di balik layar. Media sosial menelanjangi aibnya tanpa ampun, tentang perselingkuhannya, tentang kebijakan curang, tentang kehidupan mewah hasil manipulasi angka. Di apartemen kecil yang mereka sewa setelah dijualnya rumah mewah mereka, Nadia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya. Ia masih cantik, tapi tak lagi bersinar seperti dulu. Keangkuhannya memudar. Keberaniannya telah lenyap sejak Dion tak mampu lagi menjadi sumber kekuatan dan hartanya. "Kenapa kamu diam saja?" Nadia menatap Dion yang duduk dengan kepala tertunduk. "Kamu bilang kita akan kaya, kita akan bahagia. Sekarang aku bahkan nggak bisa ke salon karena kartu kredit diblokir." Dion tidak menjawab. Matanya merah, tubuhnya kurus karena tak makan dengan baik, dan detik ini, hanya satu orang yang berkecamuk di kepalanya, Maya. Ia baru tahu, ternyata perusahaan yang kini membeli mayoritas saham tempat ia dulu bekerja, dimiliki oleh Maya. Mantan istrinya yang dulu ia hina sebagai wanita kampungan. Wanita yang ia paksa menggugurkan anak hanya demi menyenangkan Nadia. Wanita yang kini berdiri jauh di atasnya, bukan sekadar dari segi kekayaan, tapi juga martabat. Dia balas dendam. Dion bergumam lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Apa?" Nadia menyipitkan mata. "Maya, dia pemilik investor utama. Dia yang menghancurkan semua ini." Mata Dion kosong. "Dan aku yang membantunya. Karena terlalu bodoh untuk melihat ketulusannya dulu." Nadia melempar sisir ke lantai. "Kalau begitu, pergi sana. Balikan sama dia kalau bisa. Minta-minta ampun. Aku nggak mau hidup kayak gini, Dion. Aku nggak mau jadi gembel." Teriakan itu menggema, memecah keheningan seperti cambukan. Tapi Dion tahu, tak ada jalan kembali. Maya bukan lagi Maya yang dulu. Ia telah bangkit sebagai wanita yang jauh lebih kuat, dan tak akan menengok ke belakang hanya untuk menyelamatkan pria yang telah membunuh cintanya. Di kantor pusat baru Maya, langit-langit tinggi dan jendela kaca besar memberikan pemandangan kota yang kini seperti tunduk padanya. Dengan setelan jas putih elegan dan wajah tenang, Maya berjalan menyusuri ruang direksi menuju ruang rapat. Ia membuka pintu. Di dalam, dewan direksi sudah duduk menunggu, termasuk manajer baru yang menggantikan posisi Dion. Semua berdiri saat Maya masuk, memberi hormat. Maya membalas dengan anggukan kecil. Setelah pertemuan dimulai, seorang sekretaris masuk dan menyerahkan selembar surat ke tangan Maya. Surat itu ditandatangani oleh Dion. "Permohonan kerja?" Tanya Maya sambil tersenyum miris, sebelum meletakkan kertas itu ke sisi meja tanpa membukanya. "Tolong beritahu beliau. Perusahaan ini tidak menerima mantan penghancur sebagai karyawan." Para direksi tertawa kecil. Namun di mata Maya, tidak ada kebanggaan berlebihan. Ia hanya ingin adil, untuk dirinya, untuk bayi yang tak sempat lahir, dan untuk harga diri yang dulu diinjak-injak.
Sementara itu, Dion duduk di bangku taman, memandangi kosong ke arah jalanan. Di sampingnya, Nadia menangis. Ia baru saja mengetahui bahwa ibunya meninggal dunia, dan ia tidak memiliki cukup uang untuk pulang ke kampung. Ia menyalahkan Dion, menyalahkan semua yang terjadi. Namun Dion tidak lagi membalas. Ia tahu, semua ini adalah hasil dari pilihan-pilihannya sendiri. Karma datang bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Tidak untuk menyakiti, tapi untuk memberi pelajaran bahwa tak ada cinta sejati yang bisa ditukar dengan gengsi dan nafsu sesaat. Dan ketika malam mulai turun dan udara dingin menusuk kulit, Dion akhirnya sadar. Ia telah kehilangan segalanya, istri yang mencintainya, anak yang tak sempat dilihatnya, dan hidup yang dulu ia banggakan. Dan di seberang kota, Maya tersenyum kecil dari balkon kantornya. Bukan senyum balas dendam, tapi senyum lega, karena akhirnya dia menang. Bukan karena menghancurkan Dion, tapi karena berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Malam telah turun sempurna di langit kota. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menyulap bayangan gedung-gedung tinggi menjadi siluet raksasa yang angkuh. Di lantai paling atas sebuah menara kaca berlantai 30, Maya berdiri di balkon, menatap ke bawah dengan sorot mata yang berbeda dari dulu. Bukan lagi penuh luka, tapi penuh keyakinan. Hatinya tenang, sunyi. Tapi bukan sunyi yang menyiksa. Ini adalah sunyi kemenangan, senyap, tetapi penuh gema dalam jiwa. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Karena kemenangan Maya tidak membutuhkan itu. Ia tidak perlu membuktikan siapa dirinya kepada dunia. Dunia yang dulu mencibir, dunia yang dulu menghukumnya karena memilih diam saat diinjak-injak, kini menatapnya dengan hormat, bahkan takut. Di balik punggungnya, ruang kerja luas itu masih terang. Di dinding, terpajang foto-foto perusahaannya yang kini memimpin pasar di 3 negara. Di rak buku, tersusun buku-buku hukum dan ekonomi yang dulu ia pelajari diam-diam saat Dion meremehkannya sebagai ibu rumah tangga tak berguna. Terdengar ketukan di pintu. "Masuk," ujar Maya tanpa menoleh. Yang masuk adalah Siska, sahabatnya sejak SMA yang kini menjadi tangan kanannya. Perempuan cerdas dan tangguh yang telah menemaninya sejak awal perjuangan dari titik nol. Di tangannya, ada 2 map berwarna biru dan merah. Ini proposal merger dari perusahaan Singapura dan satu lagi, laporan tentang Dion, kata Siska, mendekat. Maya mengambil map merah. Apa yang terjadi dengannya? Siska menghela napas. Dia mengajukan banding atas pemutusan kerja dari pihak swasta. Tapi karena namanya sudah masuk blacklist Bursa Efek, tidak ada perusahaan besar yang mau sentuh dia. Bahkan startup lokal pun menolak. Dia, kabarnya sempat coba kerja sebagai sopir ojek online. Tapi Nadia pergi meninggalkannya setelah mereka terlilit utang pinjaman rentenir. Maya menutup map itu perlahan. Tidak ada senyum puas. Tidak juga rasa bersalah. Hanya sepotong rasa iba yang melintas cepat seperti angin dingin malam. Dan tentang dia mengajukan permintaan maaf melalui media sosial, lanjut Siska. Live, menangis, meminta maaf pada semua orang, terutama kamu. Maya memejamkan mata sejenak. Permintaan maafnya tak akan menghidupkan kembali anakku. Benar, kata Siska lembut. Tapi kamu tetap bisa memaafkan, tanpa harus melupakannya. Maya terdiam. Kalimat itu seperti menembus ke dalam dinding hatinya yang paling rapat. Ia sudah melewati begitu banyak luka, begitu banyak malam tanpa tidur, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa luka terdalam bukan datang dari kehilangan harta, melainkan kehilangan harapan pada seseorang yang dulu sangat dipercayai. Besok kita berangkat ke Zurich, kata Maya, mengganti topik. Investor utama dari Swiss sudah setuju hadir dalam penandatanganan kontrak. Pastikan tim legal kita siap. Siska mengangguk. Sudah saya siapkan semua, termasuk ruangan meeting dan gala dinner di Grand Hotel Bauer. Maya menatap tembok kaca di depannya. Zurich adalah impian lama. Tempat di mana ia dulu bercita-cita belajar bisnis sebelum akhirnya dikurung oleh pernikahan yang menghancurkannya. Sekarang, ia akan ke sana bukan sebagai murid, tapi sebagai mitra utama dalam kontrak miliaran dolar. Di lain tempat, Dion duduk sendirian di sebuah bangku taman kota yang remang.
Janggutnya tumbuh tidak rapi, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat lelah. Ia memeluk lututnya sendiri, seperti anak kecil yang mencari perlindungan dari dunia. Hujan gerimis mulai turun. Ia mendongak ke langit. Basah, tapi ia tidak bergerak. Hatinya jauh lebih basah daripada tubuhnya. Ia memutar video live permintaan maaf yang ia buat kemarin. Ribuan komentar menghujaninya. Ada yang mencaci, ada yang memaafkan, tapi tidak sedikit pula yang membandingkan dia dengan Maya, wanita yang tetap anggun meski dipukul berkali-kali oleh nasib. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Maya, aku tidak membencimu lagi, tapi aku juga tidak bisa menghapus apa yang telah kamu ambil dariku. Kuharap kamu belajar dari semuanya. Hidup ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang tetap bertahan dengan martabatnya. Dion menatap pesan itu lama sekali, hingga layarnya mati sendiri. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dion tak berharap bisa kembali ke masa lalu. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia perbaiki. Tapi ia bisa memulai dari nol. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk merebut kembali, tapi untuk memperbaiki dirinya sendiri. 3 bulan kemudian, Maya berdiri di podium gala dinner internasional di Zurich, dengan sorot lampu menyinarinya. Di hadapannya adalah ratusan CEO dan investor dari seluruh dunia. Ia memulai pidatonya dengan tenang dan penuh wibawa. Terkadang, kekuatan seorang wanita tidak terletak pada seberapa keras ia membalas, tapi pada seberapa dalam ia mampu menyembuhkan dirinya sendiri dan bangkit. Saya pernah jatuh, tapi saya memilih untuk berdiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi bukti bahwa tak ada yang bisa memadamkan cahaya dari jiwa yang terluka selama ia percaya pada dirinya sendiri. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Maya tersenyum. Matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, malam ini bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari hidup yang benar-benar baru. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang dulu dipaksa menggugurkan kandungannya karena dianggap tidak pantas memiliki anak, kini menjadi ibu dari ratusan karyawan, pemimpin bagi ribuan orang, dan inspirasi bagi jutaan jiwa. Kemenangannya bukan karena Dion jatuh, tapi karena Maya memilih untuk tidak hancur. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang perempuan tidak terletak pada siapa yang mencintainya, tetapi pada bagaimana ia mencintai dirinya sendiri ketika dunia memilih untuk menghancurkannya. Maya adalah potret perempuan yang hancur bukan karena kelemahan, tetapi karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Namun dari reruntuhan, itulah ia membangun kembali harga dirinya. Ia tidak memilih untuk membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan cara yang anggun dan penuh martabat. Pengkhianatan, sekejam apapun, tidak akan mampu mengalahkan seseorang yang memilih untuk bangkit. Ketika Maya memilih untuk melawan air mata dengan keberanian, memilih untuk melawan hinaan dengan pencapaian, ia telah memenangkan perang yang lebih besar dari sekadar balas dendam, perang melawan kehancuran diri. Karma akan selalu menemukan jalannya. Mereka yang menginjak-injak orang lain demi ambisi dan nafsu, pada akhirnya akan merasakan sendiri pahitnya kejatuhan. Dion dan Nadia menjadi bukti bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah abadi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.